Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Every song we sing together. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk mendapatkan hati yang gembira, banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Contohnya apa? Sambil bernyanyi dan memuji Tuhan kita. Atau ada juga yang bergembira, bersukacita sambil menari. Nah, berhubung saya tidak bisa menari, maka tongkat saya yang akan menari. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa untuk bisa gembira seseorang ya adalah, Tuhan mengatakan sendiri, adalah lebih baik untuk memberi daripada menerima. Dengan demikian, kalau kita memiliki apa berkat yang dari Tuhan, namun kita hanya ambil itu untuk diri kita sendiri, alangkah celakanya kita. Tetapi kalau kita mau memberikan apa yang kita miliki, berkat-berkat yang kita miliki itu kita siarkan kepada sesama kita, maka melihat mereka yang juga mendapatkan berkat, kita juga dapat sangat bergembira ya. Dan sekali lagi, hati yang bergembira akan menjadi obat yang manjur ya. Perhatikan. Nah, untuk memberikan apa yang sesama kita perlukan itu, terkadang kita bisa memberikan apa yang jadi berkat yang Tuhan berikan pada kita. Ya, perhatikan. Kalau ada saudara kita, sesama kita, oh, dia lagi haus, maka kita berikan minum, ya. Habis, ya. Nah, kalau kita minum ini hanya untuk diri kita sendiri, itu selesai sudah. Tetapi kalau kita mau memberikan apa yang kita miliki untuk kita bagikan kepada sesama kita, alangkah indahnya itu ya, persaudaraan di dalam Tuhan. Maka Tuhan pun tidak tinggal diam. Berkat Tuhan juga akan terus-menerus mengalir di dalam hidup kita. Amsal 11 ayat 24 mengatakan demikian, bahwa ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan ya. Jadi kalau kita lihat apa yang kita miliki, kita siarkan kepada sesama kita, apakah hati kita jadi sedih? Tidak, saudara-saudaraku, malah kita bisa lebih bergembira, berbahagia melihat sesama kita ya, yang bisa mendapatkan berkat yang kita salurkan bersama-sama. Berkat dari Tuhan pun akan selalu mengalir ya di dalam kehidupan kita ini, tidak akan habis-habisnya, putus-putusnya mengalir.
Ada berbagai cara bagi kita anak-anak Tuhan untuk boleh bergembira. Apakah itu kegembiraan yang asli, kegembiraan yang real, atau kegembiraan yang semu belaka? Perhatikan. Ada yang mencari kesenangan duniawi untuk mendapatkan kegembiraan. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tentunya tidak. Berbagai cara kita lakukan ya untuk mendapatkan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan melihat ciptaan Tuhan, alam yang Tuhan ciptakan ini ya. Contohnya apa? Bunga-bunga yang indah juga yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan ini. Terkadang hati kita, pikiran kita bisa juga merasa sangat senang, sangat gembira. Dan sekali lagi pada saat kita merasa gembira, maka secara fisiologis di tubuh kita ya, imun tubuh kita pun juga bisa meningkat ya. Dan imun tubuh ini akan berperang melawan virus dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka sesungguhnya tidak salah kalau dikatakan bahwa iman itu sebetulnya equal dengan imun. Kalau iman kita kuat, maka imun kita pun juga akan meningkat tentunya ya. Dan sebetulnya kita juga tidak perlu merasa khawatir, cemas, takut dalam menghadapi hidup ini. Itu yang menyebabkan segala kegembiraan kita hilang. Karena apa? Di Ibrani 13 ayat 5 Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa Tuhan akan selalu, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kita anak-anaknya. Dan dia tidak akan pernah sekali-kali juga meninggalkan kita anak-anaknya. Oleh karena itu, rasa takut, cemas yang berlebihan akan menghilangkan kegembiraan dan sukacita kita dengan Tuhan. Dan kalau kita punya kegembiraan itu, sekali lagi seperti dikatakan itu adalah obat yang manjur. Karena iman sekali lagi adalah bisa jadi sama dengan imun. Kalau di sini kita lihat ada sebuah pot bunga, ya. Bunga yang kita lihat di sini berwarna-warni. Kalau kita analogikan, mungkin bunga-bunga yang indah ini dengan segala kuntum yang berwarna-warni itu adalah setara dengan kegembiraan, sukacita yang kita alami di dalam kehidupan ini. Namun dalam perjalanan kehidupan ini ada kalanya kita sebagai manusia juga dapat merasa sedih, merasa susah, kecewa. Contohnya ya, perhatikan. Kalau kuntum bunga ini saya petik satu persatu ya, perhatikan. Kuntum ini misalkan adalah masalah yang terjadi dalam hidup kita ya. Misalkan problem ini terjadi pada pekerjaan kita. Lalu kuntum lagi ini saya cabut juga ya. Bayangkan ini masalah terjadi pada keluarga kita. Lalu ini masalah apa? Ayo, misalkan sakit penyakit ya yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, anak-anaknya. Ini. Masalah apa lagi? Banyak sekali ya. Waktu kita manusia masih hidup, memang Tuhan tidak berkata bebas dari masalah. Masalah demi masalah bisa selalu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Segala masalah bisa terjadi. Sehingga seolah-olah kita tidak mempunyai kegembiraan lagi.
semuanya kosong ya, lenyap semua ya. Tetapi apa ya seperti itu? Sekali lagi kita ingat ayat yang sungguh menguatkan saya adalah Ibrani 13 ayat 5 ya. Di sana Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, segala masalah dalam kehidupan ini selama kita masih hidup pasti boleh datang. Badai masalah sebesar apapun bisa datang menerpa dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tetapi sepanjang kita hidup melekat pada Tuhan kita, Bapa kita yang kita panggil dengan nama kesayangan Aba kita, Aba Bapa kita, maka sesungguhnya rasa takut, khawatir, cemas berlebihan tidak diperlukan lagi. Sebab kita pegang janji Bapa, Dia tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kita, dan Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita juga ya. Nah, dalam kehidupan ini ya, sesuai dengan janji Tuhan juga ya, maka sesungguhnya Tuhan Yesus pun juga akan selalu menyertai kita ya. Nah, kalau ini kipas saja bisa rusak seperti ini ya, merotoli ya, bagaikan ini masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu membuat kita cemas ya? Tentunya juga tidak ya, seperti ini ya. Kegembiraan dalam hidup bisa selalu Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita sepanjang kita anak-anaknya masih tetap melekat pada Tuhan sebagai Allah kita, Bapa dan Aba kita juga. Nah, saudara-saudaraku, maka saat ini tidak ada hal yang perlu kita cemaskan, khawatirkan berlebihan, karena Tuhan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Baik, terima kasih. Shalom dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.